Ketika Tini masih kecil, dia mempunyai sahabat. Mulai sering terdengar suara langkah setiap malam. Langkah itu pasti berasal dari kamar anak teman saya, yaitu si Tini. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada boneka terjatuh sambil memegang gunting. Dan yang parahnya, makhluk yang ada di boneka tersebut suka dengan anak teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang boneka arwah. Cerita ini saya dapat dari seorang teman yang mempunyai seorang anak perempuan. Ketika anak perempuan dari teman saya, kita sebut saja namanya si Tini. Ketika Tini masih kecil, dia mempunyai sahabat. Sahabatnya itu adalah sebuah boneka dengan warna coklat muda. Singkat cerita, boneka ini didapatkan dari teman bapaknya alias teman saya. Dia mendapatkan boneka itu ketika mengunjungi sebuah toko antik milik temannya. Anaknya teman saya menatap boneka tersebut sambil tersenyum. Bonekanya lucu banget. Ayah, aku mau boneka itu. Akhirnya teman saya mau tidak mau membelikan boneka tersebut. Dengan senangnya Tini membawa boneka itu, dipeluk-peluknya dan memamerkan ke teman-temannya. Aku punya boneka. Setiap hari diajak bicara, setiap hari diajak bermain, tidur dijadikan bantal. Tapi suatu saat ada perubahan dari anak teman saya ini. Dia seperti mempunyai dunia sendiri. Diajak main keluar tidak mau sama temannya. Diajak sekolah kadang-kadang menolak. Tini lebih memilih bermain dengan boneka yang dimilikinya. Mulai dari masak-masakan, mulai dari main kejar-kejaran. Tini selalu berbicara. Memang pada saat itu teman saya mulai merasa ada sedikit aneh. Kenapa anaknya lebih memilih boneka dibandingkan main dengan temannya yang manusia? Tetapi teman saya berpikir rasional saja. Masih anak kecil. Mungkin lebih senang main di rumah bersama bonekanya yang lucu, kata dia. Yang menyenangkan, kata dia. Hingga akhirnya keadaan rumah berubah. Mulai sering terdengar suara langkah setiap malam. Langkah itu pasti berasal dari kamar
anak teman saya, yaitu si Tini. Kebetulan teman saya memang dia kerjanya malam. Jadi ketika dia pulang, waktu hampir mendekati waktu subuh sekitar jam 3, jam 2, dia sering sekali mendengar langkah dari kamar anaknya itu. Awalnya dia berpikir, itu paling langkah anaknya yang pengen ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan, dia sempat mengecek, kok ada suara langkah, tetapi anaknya sedang tertidur lelap. Hingga suatu hari, anaknya tertidur pulas. Teman saya baru pulang. Dia mendengar sesuatu yang sangat keras. Jedar! Dari kamar anaknya. Langsung berlarilah teman saya ini ke arah kamar anaknya. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada boneka terjatuh sambil memegang gunting. Kaget. Loh, kok boneka jatuh ada guntingnya? Dicek anaknya tidak apa-apa, tidur lelap di situ. Besok paginya anaknya ditanya, "Tini, sini." "Ya ayah." "Kamu semalam main boneka pakai gunting?" "Enggak ayah. Kan di kamar aku nggak ada gunting ayah." Teman saya terdiam. Siapa yang bawa gunting ke kamar anaknya? Rasa penasaran teman saya ini cukup tinggi. Akhirnya dia coba memberanikan diri menaruh CCTV di kamar tersebut. Setelah dipasang CCTV, dia bisa monitor melalui handphonenya. Tak terduga, ternyata boneka itu bergerak sendiri. Kaget teman saya. Tapi teman saya tidak berani mengatakan kepada anaknya. Dia bicara sama istrinya. "Ini boneka si Tini bahaya." Ditunjukkanlah CCTV-nya. Boneka bergerak sendiri. Ke belakangnya Tini, ke depan Tini, ke bawah kasur. Pokoknya selama Tini tidur, itu boneka selalu bergerak di dalam ruangan kamar tersebut. Akhirnya istrinya teman saya itu bicara, ingin mencoba untuk membuang boneka itu. Tetapi anaknya Tini menangis. Jangan ibu, jangan dibuang boneka ini. Aku tidak punya teman. Ini teman terbaikku." Menangis-nangis, meronta-ronta. Tidak tegalah orang tua ketika melihat anaknya menangis. Akhirnya teman saya meminta untuk Tini ketika tidur bonekanya ditaruh di luar kamar. Dirayu. Akhirnya setuju. Bonekanya taruh di luar kamar. Tini tidur tanpa boneka. Tapi anehnya, setiap pagi boneka itu selalu ada di pelukan Tini. Semakin takut dan was-waslah teman saya beserta istrinya. Sampai suatu saat di depan rumah diadakan sebuah hajatan
Kebetulan panggungnya posisinya menutupi jalan dan ada di depan rumah teman saya persis. Sound systemnya posisinya persis di depan rumah. Ketika hajatan itu berlangsung, suara sangat besar. Ketika suara itu sangat besar, Tini berteriak sangat-sangat keras. Ayah, ayah, ibu. Kaget teman saya. Kenapa? Tini duduk jongkok di pojokan sambil menunjuk bonekanya yang ada di atas kasur. Itu. Kenapa? Matanya merah. Astagfirullah. Teman saya kaget. Bonekanya? Iya ayah, bonekanya. Akhirnya Tini diajak ke bawah, bonekanya masih diam di sana. Kenapa kok bisa matanya merah? Aku tidak tahu ayah. Tapi semenjak ada hajatan, ada suara yang sangat besar, matanya yang hitam berubah jadi merah. Apa karena berisik? Gak tahu ayah, aku takut, kata anaknya. Aku gak mau lagi, aku gak mau ketemu sama boneka itu lagi. Kamu yakin? Yakin ayah. Akhirnya teman saya memberanikan diri dan mencoba untuk membuang boneka itu. Bismillah, diambillah, dimasukkan ke dalam kantong plastik, terus dimasukkan ke dalam tas. Dibawalah boneka itu. Teman saya sempat cerita, boneka itu dibuang di tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Dibuang boneka itu, dilempar, teman saya kembali lagi. Sudah Tin, sudah ayah buang. Insya Allah mudah-mudahan gak apa-apa. Si Tini setelah boneka itu dibuang, dia tidak berani tidur di kamar sendirian. Dia meminta ayahnya atau ibunya untuk menemaninya selama tidur. Kemudian pas malam harinya, dia minta ibunya yang bisa menemani si Tini tidur. Setelah Tini tidur ditemani sama ibunya, tahu apa yang terjadi? Besok paginya ketika bangun, boneka arwah itu kembali di kepelukan Tini. Menjerit si Tini, ayah! Ibunya pun juga kaget karena posisi ibunya itu persis di sampingnya Tini ketika tidur. Kenapa Tin? Kenapa Tin? Sambil menoleh ke kanan dan menunjuk Tini. Ini ada lagi. Bonekanya datang lagi. Teman saya juga kaget. Teman saya tidak bisa berucap apa-apa. Akhirnya, teman saya sempat bertanya kepada orang yang dituakan di tempat dia. Ada apa dengan boneka ini? Diceritakan semuanya. Ini boneka dapat dari ini,
diajak ngobrol ini sampai akhirnya sempat dibuang terus kembali lagi. Teman saya bertanya dengan orang pintar, maksudnya dengan orang yang dituakan di tempatnya, dan orang yang dituakan itu mengatakan bahwa boneka itu ada yang menunggui. Dan yang parahnya, makhluk yang ada di boneka tersebut suka dengan anak teman saya. Akhirnya teman saya ini minta solusi. Bagaimana jadinya? Orang tua tersebut bicara, kamu simpan saja. Kamu simpan di tempat yang tersembunyi di dalam rumah. Kamu tutup rapat-rapat supaya tidak ditemukan kembali. Akhirnya teman saya pulang, mempersiapkan semuanya. Disimpanlah boneka itu tanpa anaknya Siti ini mengetahuinya. Ditutup dengan kayu supaya tidak bisa keluar dan disimpan rapat. Hingga saat ini boneka itu masih ada di rumah teman saya dan hanya dia yang mengetahuinya. Saya Ritan. Kepada seluruh sahabat Q Misteri di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga kepada seluruh sahabat Q yang sudah mengirimkan cerita misterinya, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, kami tunggu cerita-cerita yang lebih misteri. Bisa kirim ke email atau DM di bawah ya. Ritan, Q Mystery, everyone has story.